Oke, halo semuanya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang baterai dan juga power supply pada komputer ataupun laptop. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang tegangan. Nah, kita membahas tentang tegangan ya, tegangan ataupun supply daya yang untuk menghidupkan dari sebuah komputer ataupun laptop. Ya. Nah, kita akan membahas tentang power supply dan juga baterai. Nah, jadi kita bahas dulu tentang power supply. Sini saya sudah punya power supply. Nah, ini ada dua power supply ya. Satu power supply biasa, satu power supply yang mungkin wattnya lebih tinggi ataupun harganya lebih mahal sedikit. Nah, terus ini ada juga baterai-baterai laptop. Nah, ini untuk baterai laptop yang cabut pasang, bukan baterai laptop yang tanam ya. Nanti kita bahas sedikit tentang baterai laptop yang baterai tanam. Nah, oke, bicara tentang power supply dan juga mungkin teman-teman di sini juga mengetahui ya untuk fungsinya sendiri. Dari power supply itu. Jadi power supply sendiri itu fungsinya adalah menghantarkan arus tegangan dari PLN langsung atau listrik ke rumah kita nih. Dengan jumlah voltnya itu adalah 220 volt ya biasanya di rumah. Itu mengantarkan tegangan. Nah, terus melalui kabel-kabel yang biasanya seperti ini. Kabel-kabel ya. Yang kita colokkan pertama mungkin ke motherboard, kita koneksikan. Terus ke bagian mungkin hard disk. Terus untuk outputnya mungkin ke bagian CD-ROM. Nah, itu nantinya biar agak semua komponen itu mendapatkan tegangan. Agar nanti saat kita menghidupkan dari sebuah komputer, semua komponen-komponen yang membutuhkan tegangan itu akan mendapatkan tegangan dari power supply. Nah, jadi tidak langsung dari listrik ya. Nah, jadi untuk power supply sendiri dia ada namanya nah, kabel power ya. Nah, kabel power yang langsung kita colokkan. Nah, kemudian dia eh, di, dialirkan dulu ke power supply. Terus baru dialirkan ke tegangannya ke bagian komponen-komponen di motherboard komputer. Itu karena arus tegangannya adalah arus tegangan langsung dari PLN rumah kita. Beda halnya dengan laptop. Kalau tadi komputer, sekarang laptop. Laptop sumber tegangannya atau dayanya itu adalah daya yang lemah ya ataupun ini baterai. Karena untuk tegangan dari sebuah laptop sendiri itu kisaran dari 19 sampai dengan 22 volt ya. Itu bisa kita ketahui dengan cara melihat di indikator baterainya sendiri. Kalau ketika kita buka baterai, kita akan melihat di indikator baterai ini berapa volt. Sudah kubas warnanya, jadi tidak bisa kebaca. Ini untuk baterai yang laptop HP ya. Nah, di sini tertulis 19 volt DC. Nah, kemudian beda lagi dengan apa penyimpanannya. Jadi penyimpanan baterai itu kan satuannya adalah mAh, ya, mAh, atau mAh. Nah, untuk wattnya sendiri pun beda. Watt dengan volt itu beda. Nah, jadi untuk baterai ataupun laptop itu tegangannya ada di 19 sampai 22 volt. Nah, untuk baterai sendiri itu masing-masing dari laptopnya sendiri ya. Mau misalkan yang 4000 mAh, terus 6000 mAh, atau sini berapa? Kalau ini 5200 mAh gitu ya. Nah, itu masing-masing dari produser ataupun dari yang produser dari laptopnya masing-masing gitu ya. Mau dia baterainya gede untuk penyimpanannya ataupun yang sedang saja. Nah, itu untuk yang di sumber tegangan gitu ya. Sumber tegangannya dari sebuah komputer, yaitu adalah power supply. Dari sebuah laptop itu adalah baterai. Nah, kan tapi untuk di laptop sendiri, kalau misalkan nggak pakai baterai, apakah masih bisa dihidupkan laptopnya? Bisa. Jadi tanpa baterai bisa kita menghidupkan laptop. Akan tetapi dayanya atau tegangannya dia tidak menyimpan. Sehingga kalau nanti suatu waktu listrik mati atau chargernya atau adaptor laptopnya kita cabut, maka laptop akan mati. Nah, karena dia tidak ada penyimpanan. Nah, baterai ini kan sebagai penyimpanan tegangan. Oke, kita masuk ke power supply dulu deh.
Mau saya singkirkan sebentar. Oke, kita berbesar ya ini. Kita pin, ya, ya kelihatan besar. Nah, kita masuk ke power supply yang ini. Jadi power supply ini dia jenisnya adalah EOTA ya mereknya. EOTA. Terus dia di 220 volt, oke. Dan dia adalah modelnya di 500 watt. Ini cukup gede teman-teman. Biasanya untuk yang SU atau power supply unit yang seperti ini, itu kadang di 250 sampai 350 gitu ya. Ini 500 watt ya. Wah, ini lumayan tinggi ya. Karena biasanya untuk yang 500, 4,5 sampai 500 sampai 600, bahkan ada yang 900 watt, itu biasanya yang seperti ini. Nah, bentukannya pun dia besi ya. Kalau ini kan cuman terbuat dari seng aja nih, atau aluminium biasa. Dan dia biasanya bentuknya ringan. Beda dari yang ini biasanya berat, lebih berat. Karena mungkin komponen dalamnya berbeda dengan. Nah, antara dua ini pun, ini yang lebih cepat rusak biasanya yang seperti ini. Kenapa jadi biasa jadi rusak gitu kan power supply unit atau power supply biasa jadi rusak? Nah, karena untuk biasanya tegangan dari PLN itu kan langsung ke rumah kita ya. Jadi nanti kalau bahasa kitanya tuh ada nanti eh, tegangannya ada turun, ada naik gitu ya. Bisa jadi nanti turun, bisa jadi naik nanti. Ada kendalanya nanti PLN. Kalau dulu ya, kalau sekarang sudah jarang sih kayaknya. Nah, dulu ada jenis PLN ataupun listrik seperti itu. Jadi dia kadang-kadang turun di 150, kadang-kadang naik langsung, bahkan lebih dari 220 sampai 270. Itu yang biasanya menyebabkan alat-alat elektronik yang tersambung ke listrik itu mengakibatkan rusak, bahkan konslet dan juga berasap. Nah, jadi sini ada dua power supply, ini dan juga yang nah, sama-sama dia apa, fungsinya adalah untuk mengalirkan tegangan ke komputer. Oke. Selanjutnya kita lihat dari jenis kabel. Kabel. Nah, ini untuk yang jenis power supply yang hitam. Kabelnya dia terbungkus. Dia lebih safety atau lebih aman. Dan juga untuk kabelnya dia keras dan berat. Nah, untuk kabel sendiri dia banyak. Bahkan dia sudah support dengan jenis motherboard yang terbaru sekarang. Nah, berbeda dengan yang power supply biasa seperti ini. Nah, ini cuma kabel seperti ini. Kabel seperti ini. Nah, dengan mungkin ada beberapa yang tidak support dengan jenis motherboard sekarang gitu ya. Untuk konektor-konektornya. Mungkin ada beberapa yang tidak support ke VGA card juga ya. Ini untuk yang VGA card biasanya seperti ini. Karena untuk VGA card sendiri ada yang 4 pin seperti ini. Ada bahkan sekarang sudah sampai 8 sampai 6 pin juga. Sehingga untuk yang power supply seperti ini biasanya tidak support dengan VGA card. Nah, itu mungkin perbedaan di power supply. Berbeda dengan baterai. Kalau baterai yang kita tahu ya baterai laptop ya. Kalau mau ganti ya kita sesuaikan dengan series laptop yang kita pakai. Nah, perbedaannya mungkin nanti untuk baterai laptop ada yang tanam, ada yang enggak. Dan juga untuk semua jenis laptop yang sekarang itu biasanya sudah memakai baterai yang tanam. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman mau penasaran gitu, pasti baterai laptop silakan dibongkar. Baterai laptop itu sama seperti baterai Tamiya.